Ya. Oke teman-teman, selamat datang di channel Exor Milenial. Channel ini didedikasikan untuk teman-teman yang mau belajar ekspor, bahwa anak muda milenial pun bisa ekspor dengan mudah. Kita akan belajar dari berbagai praktisi yang tentunya bukan hanya teori saja, tapi praktisi yang sudah melakukan di lapangan. Itu adalah tujuan kita mendirikan channel ini. Oke, dan di channel pertama, di series pertama ini kita akan bahas tentang mungkin introduction apa itu ekspor. Tentunya ini akan ada pembicara yang sangat menarik, ini partner kita di Millennial Exor, salah satu founder juga. Ini adalah boleh perkenalkan diri, bro? Halo semua teman-teman sekalian, nama aku adalah Vinson. Saya ini adalah seorang founder di Millennial Exor dan juga saya adalah seorang eksportir. Dan juga saya ada bisnis yang bergerak di bidang freight forwarder yang membantu teman-teman untuk melakukan kegiatan ekspor ataupun impor nantinya. Ya, cukup itu aja perkenalan ya, Vincent. Kita langsung aja, karena biasa pebisnis itu nggak mau suka bertele-tele, kita langsung saja pembahasan kita kali ini. Oke. Nah, kali ini teman-teman kita ada beberapa series dari channel kita kali ini, dan untuk series pertama ini kita akan fokus membahas Introduction to Export. Saya langsung saja menyerahkan kepada Kak Vincent. Silakan Kak Vincent. Oke, pertama ini adalah sebuah introduction dari saya mengenai dunia ekspor. Mudah-mudahan teman-teman di seri pertama ini bisa mengenal lebih dalam lagi apa itu ekspor. Oke. Jadi ini tentang ekspor. Ekspor itu apa? Ekspor itu adalah perdagangan internasional, dan di mana barangnya itu diproduksi di satu negara, kemudian dikirim ke negara lain, baik itu dalam kuantiti kecil ataupun dalam kuantiti besar. Dan manfaat dari ekspor itu apa? Manfaat dari ekspor itu adalah bisa menambah lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia kita ataupun di negara-negara tertentu. Gitu. Terus di satu sisi kita juga bisa menambah yang namanya devisa negara. Jadi kita membantu pemerintahan agar ekonomi kita juga semakin maju setiap harinya. Kemudian pastinya kita dalam melakukan kegiatan ekspor ini kita bisa mensejahterakan rakyat. Jadi nggak cuma pemerintah, jadi rakyat juga disejahterakan di dalam hal ini. Oke, jadi ini adalah list potensi ekspor komoditas yang bisa kita mainkan atau kita ekspor ke luar gitu. Jadi seperti yang kita bisa lihat di layar, di sini ada produk kelapa dan turunannya. Contohnya itu seperti kopra. Kopra itu adalah daging buah kelapa yang biasanya dipakai untuk ekstrak menjadi menghasilkan minyak makan kelapa. Kemudian ada juga kokopit, yang biasa kokopit itu digunakan sebagai alat media tanaman yang dipakai orang-orang luar untuk menanam hasil-hasil pertanian mereka, seperti buah, sayur, dan sebagainya. Kemudian ada yang namanya arang briket. Arang briket ini dipakai untuk kebanyakan orang Timur Tengah ataupun orang-orang Eropa sekarang udah mulai pakai untuk kebutuhan sisa. Sisa itu adalah yang biasa dipakai oleh orang Timur Tengah ataupun orang Eropa. Namun selain untuk sisa, arang briket ini juga bisa digunakan untuk barbecue gitu. Jadi nggak cuma untuk merokok, tapi untuk barbecue juga bisa gitu. Kemudian ada yang namanya arang bubuk. Arang bubuk ini biasanya bisa digunakan juga untuk sebagai komponen untuk pembuatan seperti sabun, sabun cuci muka, face wash. Kemudian bisa juga yang nanti dipakai untuk parfum atau apa gitulah, itu pun bisa dari sana. Kemudian arang mentah. Arang mentah itu adalah arang batok kelapa. Nah, arang batok kelapa ini yang biasanya kita sering lihat atau ditemukan di rumah-rumah makan atau mungkin abang-abang yang jual sate. Jadi biasa mereka panggang itu selalu menggunakan arang batok kelapa.
Kemudian ada yang juga namanya arang kayu. Arang kayu ini juga biasa digunakan untuk pembakaran untuk makanan gitu, yang dimana itu harganya lebih murah dibandingkan arang briket. Kemudian ada namanya gula kelapa atau coconut sugar. Nah, yang biasa kita sering mungkin lihat-lihat di supermarket ya kan, untuk biasa kita mungkin oleskan ke roti atau mungkin minum kopi, teh menggunakan gula kelapa. Kemudian coconut cooking oil. Coconut cooking oil yang seperti tadi saya bilang itu adalah minyak makan yang dihasilkan dari kopra tadi gitu. Kemudian ada namanya desiccated coconut. Desiccated coconut-nya adalah tepung kelapa. Tepung kelapa ini biasanya digunakan sebagai salah satu bahan pembuatan biskuit ataupun roti gitu. Kemudian ada virgin coconut oil. Ini adalah minyak kelapa. Nah, ini fungsinya sebagai salah satu bahan untuk pembuatan kosmetik, dan kemudian selain itu untuk juga kesehatan gitu. Yang seperti kita tahu di masa-masa pandemi ini mungkin kita pernah lihat ya, ada orang-orang yang jual VCO atau virgin coconut oil, katanya yang bisa ampuh untuk membunuh virus yang ada di dalam tubuh. Jadi kalau kita sakit apapun itu, minum virgin coconut itu sangat bagus untuk tubuh kita. Kemudian coconut milk powder, santan kelapa yang mungkin kita bisa temukan di supermarket juga, biasanya dalam bentuk kemasan yang kita pakai untuk contohnya masak rendang gitu. Masak rendang itu kan menggunakan santan kelapa. Nah, itu diolah dari kelapanya juga gitu, yang udah diekstrak. Kemudian ada yang namanya kelapa jambul. Nah, kelapa jambul itu yang seperti yang kita dapat lihat di pantai-pantai lah, yang biasa kita minum-minum juga itu di pantai, kalau bisa kita temukan di pantai. Kemudian ada yang namanya cocoa fiber. Cocoa fiber itu adalah serabut kelapa. Cocoa fiber ini fungsinya biasanya untuk pembuatan sofa, tempat tidur, kemudian jok motor, jok mobil seperti BMW Mercy itu juga pakai cocoa fiber gitu. Kemudian crude palm oil itu adalah dari hasil minyak kelapa sawit, yang udah kita tahu lah, yang paling booming di Indonesia ini kelapa sawit gitu. Kemudian untuk produk-produk lainnya itu bisa juga corn cooking oil atau minyak makan jagung yang diekstrak dari jagung tadi. Kemudian ada juga cottonseed cooking oil, minyak makan biji kapas. Nah, itu ada tanamannya juga, biji kapas. Kemudian ada minyak makan kacang kedelai atau soybean cooking oil dari kacang-kacangan yang kedelai yang bisa kita temukan itu biasanya diekstrak menjadi minyak makan juga gitu. Kemudian ada minyak makan bawang putih, olive cooking oil. Ini yang biasanya orang paling sering pakai juga salah satunya, apalagi di restoran-restoran ternama seperti restoran Jepang, mungkin Korea. Biasanya mereka menggunakan ini karena katanya lebih sehat menggunakan olive cooking oil. Jadi itu dari bawang putih yang kemudian diproduksi menjadi minyak makan. Kemudian peanut oil, minyak kacang. Ya, dari kacang seperti namanya, itu dari kacang yang diekstrak menjadi minyak. Kemudian ada juga jenis-jenis sayuran yang seperti kita tahu, seperti wortel, bisa juga mungkin kubis, tomat, ataupun jeruk, mangga, buah naga, dan sebagainya gitu. Kemudian ada juga kakao sebagai pembuatan untuk coklat. Jadi di sini banyak sekali barang-barang ataupun komoditas yang bisa pakai. Jadi karena selama ini eksportir ataupun orang-orang Indonesia, mereka cuma ngertinya minyak kelapa sawit. Nah, kalau misalnya mau ekspor tuh minyak kelapa sawit itu paling terkenal gitu. Padahal sebenarnya di balik itu semua banyak banget komoditas-komoditas yang bisa kita pakai untuk diekspor gitu. Jadi makanya kenapa saya membentuk namanya Milina Ekspor ini, harapannya ya bisa membantu teman-teman itu semua untuk membuka wawasannya gitu. Jadi jangan terlalu sempit wawasannya, jadi bisa buka lebih lebar lagi bahwasannya masih banyak produk-produk yang bisa kita ekspor.
Uh, Kemudian untuk hasil-hasil laut seperti kita bisa lihat sini ada ikan tuna, ada cumi, ada udang, lobster, ikan laut hidup, belut juga itu juga salah satu yang termasuk yang paling sering diekspor juga gitu. Ada bisa, dan hasil-hasil laut lainnya itu bisa juga seperti rumput laut dan sebagainya. Kemudian bisa juga mebel. Mebel itu apa ya? Gimana bilangnya? Lebih ke kayak untuk bangunan rumah itu biasa kita pakai itu mebel. Kemudian ada juga rotan, kemudian ada handicraft atau yang namanya kerajinan tangan. Nah, jadi di sini teman-teman mungkin sudah kira-kira mendapatkan sedikit banyak ide lah ya, yang bisa dipakai untuk maksudnya untuk cari tahu kok kira-kira apa komoditas yang ada di sekitaran daerah teman-teman sekalian gitu. Jadi nggak cuma barang-barang tertentu yang selama ini sudah diberita-beritakan, yang sering masuk berita, atau mungkin sering orang influence itu bilang produk ini nggak, masih banyak gitu. Kemudian gini, oke. Tahap pertama sebagai seorang eksportir ataupun menjadi seorang eksportir itu maksudnya kita itu bisa start dulu yang dari namanya trader. Jadi kita itu nggak mesti dulu harus sebagai pelaku produksi barang. Jadi kita bisa mencari orang-orang yang bisa membantu kita memproduksi barang tersebut, kemudian kita akan jualkan ke buyer orang ataupun orang luar gitu. Jadi cara mencari supplier itu kita bisa mencari yang namanya petani, kemudian bisa juga nelayan. Cuma permasalahannya untuk petani sama nelayan ini challenge-nya ini adalah butuh modal untuk kerja gitu. Jadi karena petani-petani ini ya kita tahu lah mereka kan orang-orang pinggiran, mereka itu butuh yang cash keras gitu. Jadi kalau kita nggak ada memberikan duit atau mungkin DP, mereka itu agak nggak mau untuk membantu kita untuk mencari ataupun memproduksi barang tersebut gitu. Kemudian challenge-nya yang kedua itu adalah selain karena mereka harus meminta DP ataupun pembayaran full amount di depan, challenge kedua itu adalah mereka itu nggak punya sertifikat gitu. Karena untuk mengekspor komoditas tadi itu ada diperlukan yang namanya sertifikat gitu. Jadi buyer itu biasanya akan meminta sertifikat, misalnya contohnya sertifikat COA yang namanya atau ROA. COA itu Certificate of Analysis, ROA itu adalah Report of Analysis. Itu jadi untuk diketahui kandungan di produk ini apa-apa aja kandungannya, kemudian berapa persen per kandungannya gitu. Jadi ini challenge-nya gitu. Kalau kita langsung beli dari petani sama nelayan, karena itu harus kita urus sendiri. Kemudian bisa juga kita mencari supplier itu dari pabrik. Nah, enaknya kalau kita beli dari pabrik, itu mereka itu udah punya sertifikat. Jadi sertifikat apapun itu mereka pasti ada. Karena apalagi kan pabrik besar ini kan dia nggak cuma jualan lokal, dia pasti ada yang namanya kegiatan ekspor-impor. Jadi kita tinggal bayar, kita minta sertifikat apa, kita tinggal bilang aja sama pabrik-pabrik bahwasanya ya ini dari buyer kita meminta sertifikat ini gitu untuk sebagai bukti bahwasanya memang kitanya adalah produsen gitu. Cuma permasalahannya harga, kalau misalnya kita ambil dari pabrik pasti harganya itu agak lebih tinggi. Harganya itu pasti lebih tinggi dibandingkan kita ambil dari petani sama nelayan. Kenapa? Karena mereka itu udah tangan kedua yang dimana udah ambil dari petani atau nelayan kemudian diproduksi menjadi sebuah bahan jadi. Jadi ya ada plus minusnya lah mau ambil dari pabrik ataupun dari petani sama nelayannya gitu. Kemudian next. Kemudian untuk cara mengetahui pasaran produk, gimana sih kita bisa mencari tahu pasaran produk itu masuknya ke negara-negara mana aja gitu. Jadi kita bisa cek dari yang namanya internet. Kita bisa cek di internet itu dari artikel-artikel yang bisa kita temukan di Google. Contohnya ikan tuna. Jadi kita mungkin bisa searching kan di Google, kita search itu potensi ekspor ikan tuna contohnya. Nah, di situ nanti akan banyak muncul atau artikel-artikel. Nah, di situ itu di artikel biasanya atau berita-berita itu dia akan tulis
eksportir ini dia berhasil tembus pasaran kemana aja, misalnya contoh ke Malaysia, ke Jerman, atau ke India, atau ke negara manapun gitu. Jadi di era kita sekarang internet yang ada namanya internet itu udah memudahkan kita. Jadi kita apapun kita bisa searching di sana gitu. Kemudian bisa juga seperti tadi media tadi udah saya bilang mention bahwasannya itu seperti media-media berita. Jadi itu bisa kita cek. Jadi penting juga untuk kita setiap hari itu mungkin baca berita, karena kadang-kadang berita itu ada memberikan info bahwasanya perusahaan ini dia berhasil ekspornya kemana aja gitu. Kemudian bisa juga dengan cara mengikuti event-event seperti melalui webinar yang diselenggarakan oleh pihak FTA. FTA itu singkatan dari Free Trade Agreement. Kemudian bisa juga ITPC yang di mana itu ada kepanjangan dari Indonesia Trade Promotion Center. Kemudian juga bisa KBRI, atau nama lainnya itu biasanya Dubes gitu, duta besar. Nah, jadi biasanya badan-badan ini sering mengadakan yang namanya webinar. Jadi di webinar itu biasanya terkadang mereka akan infokan bahwasanya di negara tempat mereka sekarang bekerja, potensi produk-produk Indonesia itu bisa masuk produknya apa-apa aja. Kemudian syarat-syaratnya apa aja. Kemudian terkadang pun di webinar-webinar itu teman-teman bisa juga langsung dikonekkan dengan buyer tersebut gitu. Jadi terkadang ada buyer-buyer yang diundang untuk ikut webinarnya. Kemudian setelah sesi webinar itu biasanya ada yang namanya sesi perkenalan gitu. Biasanya memang nggak sering-sering, tapi terkadang ada gitu. Jadi penting kita untuk sering ikut yang namanya webinar-webinar yang dilaksanakan oleh pemerintah kita gitu. Dan semua itu gratis ya teman-temannya, itu nggak dipungut biaya apapun. Jadi teman-teman itu nggak perlu khawatir, free. Semuanya itu webinar itu selalu free gitu. Kemudian habis ya. Ya. Oke. Karena kita akan upload di YouTube, teman-teman, kalau mau dilanjutkan sampai semua poin-poin, butuh sekitaran waktu 5 jam, kayaknya nggak cukup ya, Bro Vincent. Jadi series pertama ini kita akan series pertama ini kita bahas introduction dulu. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan nanti, silakan tulis di kolom komen di bawah ini ya. Nanti kita dari tim Millennial Explore akan membalas dan mungkin jadi inspirasi untuk membuat seri-seri berikutnya. Sehingga teman-teman bisa paham, bukan hanya teori saja, karena ini ilmu-ilmu yang daging semua istilahnya ya, yang mahal di luar sana, tapi di sini kita berikan percuma dari Bro Vincent yang sudah malang melintang di bidang ini yang sudah lama. Oke, sampai situ saja. Makasih Bro Vincent. Kita ketemu lagi di series berikutnya. Jangan lupa subscribe dan komen ya teman-teman di bawah ini. Oke.